أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat berpuasa pada Civitas Akademika Universitas Abu Dhabi. Semoga dalam menjalankan ibadah puasa ini kita diberi kesehatan dan terhindar dari pandemi COVID-19 yang sedang mewabah pada saat ini. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi sehat buat kita hari ini, sehingga puasa hari ini bisa berjalan dengan baik. Semoga bisa berjalan sampai akhir Ramadan. Hari ini akan kita bahas tentang puasa pada kesehatan. Kita ketahui bahwa puasa menurut Islam itu adalah tujuannya untuk menjadi kita orang bertakwa. Puasa yang dilaksanakan ini menurut ajaran Islam itu adalah puasa yang paling sempurna. Kenapa kita katakan sebagai paling sempurna? Karena di sini puasa untuk segala macam hal-hal yang ada pada kita semua. Pertama, puasa hati, bahwa kita harus menjaga hati kita, tidak bersuuzon, tidak mencaci maki. Nah, ini suatu puasa hati. Puasa lidah, ya, tidak mencela, tidak berkata kotor, itu puasa juga. Kemudian puasa mata, tidak melakukan mata secara maksiat sehingga menghapuskan amal ibadah kita selama puasa. Puasa telinga, puasa kaki, puasa tangan, dan segala macam puasa ini kita laksanakan pada waktu puasa yang dilaksanakan secara Islami. Ya, makanya Allah menyatakan bahwa imbalan dari puasa yang dilakukan ini hanya saya yang akan memberi nilainya. Makanya kita tidak melakukan hal-hal yang bersifat negatif untuk membatalkan puasa kita. Nah, ini yang dikatakan bahwa puasa menurut Islam itu puasa yang paling sempurna. Nah, ada lagi puasa yang tidak sesempurna ini, terbatas. Dalam kesehatan ada puasa yang perlu kita ketahui. Satu, puasa pada orang yang akan melakukan operasi. Kenapa puasa diwajibkan kepada orang yang akan melakukan operasi? Terutama puasa yang besar sifatnya waktunya, ya. Kenapa? Karena ada hal yang perlu dipertimbangkan untuk keselamatan pasien selama operasi. Nah, puasa yang dilakukan di sini tidak boleh makan selama 6 sampai 8 jam
sebelum tindakan operasi. Jadi terbatas 6 sampai 8 jam. Nah, kenapa dilakukan puasa? Karena bahayanya pada waktu operasi, kalau dengan pembiusan umum, itu efek dari bius umum itu, anestesi itu bisa menyebabkan rangsangan muntah. Jadi kalau lambung kita terisi, kemudian terjadi muntah, muntahnya akan masuk ke dalam saluran pernapasan, ini akan berdampak gangguan pernapasan atau henti napas. Nah, ini akan berbahaya sekali. Makanya pada orang yang akan dilakukan operasi itu dianjurkan untuk berpuasa ya 6 sampai 8 jam. Memang ada sekarang tindakan anestesi yang sifatnya tidak melalui umum, spinal namanya di belakang. Tapi bagaimanapun tetap bahwa efek dari anestesi adalah rasa mual dan muntah. Nah, inilah yang dilakukan untuk mencegah akibat fatal dari tindakan operasi. Makanya ada puasa juga. Nah, jadi puasa itu memang manfaatnya banyak sekali. Kita tahu bahwa puasalah kamu agar kamu sehat. Ini hadis Rasulullah yang menyatakan seperti itu. Ya. Nah, kemudian ada lagi puasa pada orang yang akan melakukan check up. Nah, kenapa kita harus dilakukan puasa juga? Ya, puasa yang dilakukan untuk memeriksakan kondisi kita atau medical check up itu dianjurkan berpuasa 8 sampai 10 jam sebelum kita diambil darahnya. Ya, seperti melihat gula darah, kolesterol, fungsi hati, fungsi ginjal, ini semua dilakukan puasa selama 8 sampai 10 jam. Nah, kenapa harus puasa? Karena di sini dilihat kadar darah, kadar yang ada dalam darah dengan berpuasa 8 sampai 10 jam itu memberikan hasil yang akurat. Jadi akurat itulah kondisinya dengan berpuasa. Kalau kolesterolnya tinggi, kelihatan dia tingginya. Kalau kolesterolnya rendah, kelihatan tingginya. Gula juga demikian. Kalau gula puasanya itu ternyata tinggi, nah, dinyatakan bahwa dia sebagai orang diabetes. Nah, ini salah satu yang dilakukan untuk pemeriksaan gula darah. Jadi puasa yang dilakukan selama 6-8 jam itu gunanya untuk melihat akurasi dari hasil pemeriksaan darah. Nah, kemudian juga kenapa tidak boleh makan? Karena dengan adanya makan, terisinya lambung, itu akan mempengaruhi kadar yang ada dalam darah pasien yang akan diperiksa. Jadi ini akan mengganggu akurasi dari pemeriksaan laboratorium. Jadi hal yang penting di sini bahwa puasa itu tidak hanya pada waktu-waktu tertentu saja, tapi puasa itu mencakup semua. Ya, bagi yang ingin sehat, kaum Nasrani juga sering berpuasa, tapi tujuannya adalah untuk supaya agar dia sehat, agar berat badannya tidak naik. Nah, ini puasanya, dia tujuannya hanya sifat fisik, ya. Nah, ini sering dilakukan bahwa puasa itu tidak hanya milik orang Islam, orang yang beriman, tapi puasa juga dimiliki oleh orang-orang yang bukan orang Islam, tapi tujuannya berbeda. Makanya secara kita orang Islam dianjurkan juga dalam Al-Baqarah bahwa kita orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu. Nah, dia artinya orang yang beriman diwajibkan berpuasa pada bulan Ramadan, ya, untuk mendapatkan hasil ketakwaan bagi kita sebagai umat manusia, ya. Dan saya katakan juga bahwa ada keringanan-keringanan yang disampaikan untuk orang-orang yang tidak mampu untuk berpuasa pada bulan Ramadan, seperti orang sakit, orang hamil, orang menyusui, itu diberi keringanan. Orang tua, ya, itu diberi keringanan. Keringanannya ada hal yang harus dilakukannya. Di antaranya
mengqadha bagi orang yang masih mampu untuk itu, ataupun memberi fidyah, atau memang dua-duanya. Jadi beberapa ulama atau imam-imam yang terdahulu itu masih terdapat perbedaan-perbedaan pemaknaan dalam berpuasa. Jadi barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Kenapa berpuasa itu tidak hanya milik oleh umat Islam atau umat yang beriman, tapi puasa itu mencakup secara keseluruhan bagi umat, ya. Dari kesehatan, saya katakan tadi bahwa berpuasa untuk orang yang akan melakukan operasi itu sifatnya penting sekali untuk keselamatannya. Berpuasa pada orang yang akan melakukan medical check up ini untuk melihat akurasi kadar-kadar yang harus diperiksa dalam tubuh manusia itu atau pasien itu, bagaimana kondisi kadar-kadar yang akan mempengaruhi fungsi-fungsi organnya itu. Barangkali ini yang mungkin bisa saya sampaikan dalam waktu yang singkat ini. Sekali lagi, saya sebagai Wakil Rektor 1 Universitas Abdul Wahab mengucapkan selamat berpuasa pada Sivitas Akademika Universitas Abdul Wahab tahun 1441 Hijriah. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diberi sehat selama berpuasa, dan kita terhindar dari mara bahaya COVID-19 yang terjadi pada saat ini. Semoga aktivitas kita, ibadah kita yang selama ini tertahan karena COVID bisa terlaksana lagi dengan baik. Kita mengisi masjid, kita bersilaturahmi dan sebagainya, itu bisa dilaksanakan kemudian hari. Semoga COVID ini cepat berlalu. Akhir saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.